wabarakatuh. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semua selalu diberi kesehatan ya. Bagaimana yang kita ketahui, situasi saat ini adanya COVID-19, maka pembelajaran tidak bisa kita laksanakan di sekolah. Oleh sebab itu, kita akan melakukan pembelajaran secara online. Nah, untuk itu kalian wajib absen dulu ya di classroom kalian atau di grup WA masing-masing. Nah, selanjutnya perhatikan materi yang akan Ibu sampaikan ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini menelaah unsur-unsur pembangun teks puisi dan menyajikan gagasan, perasaan, pendapat dalam bentuk teks puisi secara tulisan dan lisan. Analisis unsur pembangun puisi. Analisis unsur puisi adalah analisis puisi ke dalam unsur-unsurnya dan fungsinya, bahwa setiap unsur itu mempunyai makna hanya dalam kaitannya dengan unsur-unsur lainnya, bahkan juga berdasarkan tempatnya dalam unsur. Unsur fisik. Yang pertama, perwajahan puisi atau tipografi. Puisi penerimaan karya Chairil Anwar memiliki tipografi yang semi konsisten. Puisi ini terdiri dari 6 bait yang beberapa baitnya memiliki kesamaan dalam jumlah baris. Jumlah baris untuk tiap bait pada puisi ini berpola 2-1-2-1, yaitu 2 baris untuk bait ganjil dan 1 baris untuk bait genap. Yang kedua, diksi. Dalam puisi penerimaan ini, Chairil seperti biasa memilih kata-kata yang sederhana namun indah dan syarat makna. Pemilihan kata yang Chairil lakukan membuat pembaca sajak ini merasakan dengan jelas suasana hati Chairil dan membuat puisi lebih bernyawa. Selanjutnya, imaji. Dalam puisi ini, Chairil Anwar tidak memunculkan teknik imaji yang dominan. Hanya saja dengan kelebihannya, Chairil Anwar masih saja mampu membuat pembaca merasakan apa yang ia rasakan. Satu baris yang mungkin masih bisa digolongkan pada pengimajian adalah bak kembang sari sudah terbagi. Baris ini mengajak kita membayangkan situasi kembang sari yang telah terbagi. Selanjutnya, kata konkret. Dalam setiap penulisan puisinya, Chairil Anwar selalu memunculkan kata konkret sebagai ciri khasnya. Begitu pula halnya dengan puisi penerimaan ini. Kata konkret pada puisi ini terwujud dalam baris bak kembang sari sudah terbagi dan sedang dengan cermin aku enggan berbagi. Gaya bahasa. Chairil dalam puisi penerimaan ini menggunakan gaya bahasa simile yang terwujud pada baris kedua pada bait ketiga. Bak kembang sari sudah terbagi. Rima dan irama. Puisi ini memiliki rima yang konsisten karena seluruh baris pada puisi ini berakhiran huruf i dari awal hingga akhir. Sedangkan irama yang digunakan menggunakan irama yang menunjukkan keteguhan hati penyair dalam mempertahankan prinsipnya meski ia telah memberikan kesempatan. Irama yang dihasilkan terkesan biasa saja karena susunan kata pada tiap barisnya sendiri tersusun dari kata-kata yang sederhana. Yang kedua, unsur batin. Di situ ada tema. Dalam puisi ini Chairil mengangkat tema percintaan, yaitu tentang seorang lelaki yang masih memberi harapan pada perempuan yang dulu pernah memiliki hubungan khusus dengannya. Ini tergambar dari bait pertama dan kedua. Selanjutnya, rasa atau feeling. Dalam hal ini penyair merasakan semangat pengharapan dengan sedikit kecemasan bahwa sang mantan kekasih akan berpikir dan menimbang penawarannya dengan matang hingga ia akan kembali padanya. Yang ketiga, nada dan suasana. Pada puisi penerimaan ini, Chairil Anwar menuangkan perasaan harap-harap cemas dan ketegasan.
Pengharapan yang ia rasakan dikarenakan pada dasarnya ia masih mencintai perempuan yang dimaksud. Logikanya adalah mana mungkin ia memberikan kesempatan pada perempuan tersebut untuk kembali bila ia tidak mencintainya. Yang keempat, amanat. Pesan yang ingin disampaikan oleh Chairil Anwar secara khusus tentu ditujukan kepada sang perempuan, yaitu agar ia mempertimbangkan penawaran Chairil dan memutuskan dengan tegas keputusan yang akan ia ambil. Dan secara umum, Chairil ingin mengabarkan pada seluruh pembaca bahwa sosok Chairil adalah sosok yang benci pada hal yang setengah-setengah. Selanjutnya, cara menyajikan puisi. Yang pertama, tentukan tema dan judul. Pertama, pilihlah satu tema yang kita inginkan sebagai acuan dalam membuat puisi, agar puisi kita lebih menarik. Tema puisi ada banyak sekali, jadi sebisa mungkin pilihlah tema yang benar-benar menarik. Setelah menentukan tema, langkah selanjutnya adalah menentukan judul yang terpacu pada tema. Misalnya saja kita menentukan temanya yaitu kesetiaan. Yang kedua, menentukan kata kunci. Setelah menentukan tema, langkah-langkah menulis puisi selanjutnya adalah menentukan kata kunci dan kemudian mengembangkan kata tersebut. Jika kamu telah menemukan tema, misalnya tadi kesetiaan, maka selanjutnya adalah menemukan kata kunci yang berkaitan dengan keabadian tersebut. Apabila sudah dirasa cukup untuk memulai membuat puisi, maka kamu tinggal mengembangkannya dalam sebuah kalimat atau larik puisi. Misalnya, satu kata kunci digunakan untuk satu larik. Ketiga, menggunakan gaya bahasa. Langkah menulis puisi selanjutnya adalah dengan menggunakan gaya bahasa. Salah satunya adalah dengan majas, misalnya majas perbandingan atau majas metafora. Keempat, kembangkan puisi seindah mungkin. Selanjutnya adalah mengembangkan semua langkah di atas menjadi puisi yang indah. Susun kata-kata, larik-larik puisi menjadi bait-bait. Kembangkanlah menjadi satu puisi yang utuh dan bermakna. Kamu harus ingat bahwa puisi bukanlah sebuah artikel. Tulisan yang kamu buat untuk puisi harus ringkas, padat, sekaligus indah. Pilihlah kata yang sesuai yang mewakili unsur keindahan sekaligus makna yang padat. Selanjutnya di situ ada LKPD. Kalian perhatikan, yang pertama, analisislah unsur-unsur pembangun puisi berikut ini. Nah, bisa kalian lihat sendiri puisinya. Terus yang kedua, tulislah sebuah teks puisi dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Demikian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa tugasnya dikerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.